Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah memberikan kita karunia yang banyak orang kada dapat. Karunia tersebut adalah Allah memberikan kita taufik untuk bisa hadir di mana yang dinas oleh Sayyidina Muhammad ini adalah taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang sering hadir di Raudhah min Riyadil Jannah di dunia, ya Allah, mudah-mudahan kita nyaman, kita hendak masuk ke dalam syurganya Allah. Salah satunya yaitu orang yang ketujuh hadir majlis ilmu, ianya akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Aman di dunia, maksud aman di dunia, ianya jalannya itu teratur, jalannya itu diarahkan oleh ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di majlis ada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitul Mustafa. Hum amanun fil ard. Mereka itu adalah simbol keamanan Allah, letak keamanan Allah di muka bumi, itu di bumi, apalagi ada di majelis. Mudah-mudahan dapat doa beliau insyaallah. Terkumpul kita di dunia, terkumpul di akhirat insyaallah. Lawan datu beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan dengan datu-datunya sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang masuk ke dalam majlis ini pasar minggu, apa ngarannya nih, langgarnya nih, Miftahul Jannah, hendak masuk ke dalam surga harus ada miftah, kuncinya dulu. Orang tuh hendak masuk ke lawang kada ada kunci gitu, kecuali kada ada kunci. Yang surga tuh ada kuncinya. Kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Kuncinya sebelum masuk la ilaha illallah itu harus memahami apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak mendapatkan kunci la ilaha illallah, masuk ke dalam surganya Allah, masuk dulu ke sini. Maksud masuk ke sini apa? Cari ilmu yang menyampaikan kita mendapatkan kunci tadi. Kuncinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini kita diajarkan bidayatul hidayah, pemulaan orang yang akan mendapatkan hidayah. Pemulaan jalan tarik atau jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Mudah-mudahan kita dapat kuncinya, itulah dapat kunci, dapat kunci nyaman sudah masuk ke dalam syurganya Allah. Mudahan yang hadir masuk ke dalam syurganya Allah. Semalam sudah kita membahas masalah 3 macam orang yang menuntut ilmu. Kita masuk ke dalam mana sudah yang 3 puting itu. Wahai qalul musannif rahimallahu taala, napa jadi beliau jadi Imam Ghazali nih. Wahai para penuntut, ya kita ini mencari ilmu. Kalau lah kita ini datang ke sini nak mencari napa? Mencari ilmu. Ilmu napa? Ilmu kuntau kah? Atau ilmu apa? Ilmu kebal kah? Ilmu napa? Kada. Ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepribadian Sayyidina Muhammad yang kita tuntut, ini berataan ada yang kita tuntut itu berataan ada dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya kita cari beberkah, akhlaknya kita amalkan beberkah, perkataan sidin beberkah, mau beberkah tuh bang berataan. Nah ini dia sidin, wahai para penuntut ya, nah ini berataan kita nih kenal berataannya. Napa jadi Imam Ghazali? Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Apa golongan yang pertama? Datang ke sini kada lain hendak mencari ridho yang saban hari memberi kita nikmat. Kada uyuh-uyuhnya Allah Ta'ala. Kita ni uyuh aja terus. Kita ni hendak menuju Allah tu uyuh. Padahal Allah per detik kada pernah uyuh seluruh makhluk Allah. Ya Allah kada ada uyuh. Banglah Allah Ta'ala tu kuat, maha kuat, kada lemah Allah Ta'ala. Tapi Allah tu nak kada bosan-bosannya memberi kita nikmat per detik. Coba diambil Allah Ta'ala sedetik aja. Adalah umur, kada umur lagi, takdir Allah Ta'ala kekajut. Mudah-mudahan berataan panjang umur kita di sini berataan insyaallah lah dengan berkat para aulia Allah. Ini selanjutnya kita mahauli kena ada Habib mahauli kena tahlil kena Habib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saban hari ini makan kada? Sadar kada tu nikmat dari Allah ta? Hari ini kau berbincalak lah. Tahu kau berbincalak? Hari ini kau tertawa lah. Hari ini ada dapat duit lah. Biar kada dapat duit hari ini ada jadi kantong duit tak?
Itu nikmat dari siapa itu? Kita datang ke sini wahai penuntut ilmu, nah jangan jadilah kalian yang golongan pertama. Kita datang ke sini sudah aja termakan nikmat Allah, sudah aja terpakai nikmat Allah, sudah aja terasai nikmat Allah, sudah juga. Kita ambil pulang nikmat Allah itu sudah juga. Ayo panggil Allah Taala datang ke tempat yang kayak ini, nah karena aku aja sudah. Karena aku yang memberi kamu rezeki. Nah, ini tata. Ayo setiap kali datang ke majelis, setumat aja tonton kita kan mulai lawas. Yang setumat ini amunnya karena Allah, yang setumat ini amunnya hendak membahagiakan hati baginda Muhammad, bahagia atau selamat dunia akhirat kalian ada. Datang ke sini hendak apa garang? Hendak minta sambat orang. Siapa diri kita? Hendak minta sambat, oh aku ini soleh, oh aku ini orangnya ahli majelis, oh aku ini orangnya ketujuh ibadah. Kada. Datang ke sini hendak mendapatkan ridho orang yang memberi kita terus menerus rezeki. Belum lagi kena rezeki yang secara mutlak, yaitu ada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang pertama dari Imam Ghazali, kada lain hendak mencari ridhonya Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Itu setelah Allah menyebutkan masalah surga, tempat-tempat di surga, apa kena kenyamanan di surga. Napa Allah ta'ala waridwan minallahi akbar? Ketahui wahai manusia, ridho aku itu yang paling ganal, ridhonya Allah. Ayo ja supaya tak kikis dena. Tak kikis inya pian nang kayak inilah. Biasanya amun orang itu ya anggap kayak diri kita lah. Nyatanya yang berpandir dulu, kita ini kada alim, kita ini kada orang arif billah kada juga, kita ini kada soleh kada juga. Kebiasaannya hanya dapat rezeki, ini bisa sayang Allah Taala undani aja. Hanya kena pas orang minta doa lawan kita kabur doa kita, merasa soleh dah tak, merasanya bujur sudah, merasa hebat sudah. Kena ada Allah Taala pina lancarakan urusan. Apabila Allah Ta'ala nyamanakan hidup, itu rasa ini berarti Allah Ta'ala sayang lawan aku dia. Berarti ibadahku ini ikhlas saja sudah aja. Nah itu tak. Mungkin ini berkat aku ketujuh hadir majelis ilmu ini, berkat benar majelis ilmu ini jan. Mungkin Allah Ta'ala dasar sayang bujur aku lancak benar penghadir majelis ilmu. Timbul nyaman aja rezeki. Anak pina solehah kelihatannya, padahal ini yang ngarannya kita orang awam nih. Sekalinya di dalam hati banyak benar, belum berasih benar. Contohnya jar guru bahit, ingat benar jar guru bahit. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur beliau insyaallah. Ikap tuh jadi membawakan makanan yang paling larang. Makanannya misalnya sepiringnya sejuta. Bahasanya kayak itu aja sudah sepiring adalah sepiring sejuta lah. Asalnya kada dapang lah, sepiring sejuta. Misal aja nih, misalnya benar nih, bagus banget makannya. Tapi nyawa nang aja, tapi ikamnya sih membawa makanan yang sejuta tadi, baju berbau, awak keriget mbah tu pulang bercelemotan. Kira-kira topian hendak memberi orang tuh tak ambil kada. Biar yang sejuta, tangan berbau, awak berbau, bajunya bujur-bujur, ini sejuta nih. Orang kada menerima. Biar pian bari nasi bungkus tapi bajunya berasi, awak harum. Berarti kada masalah banyaknya itu yang dinilai orang kada, tapi kebersihan yang membawa itu. Nah kita ini membawa amal soleh, amunnya awak kita rigat, hati kita rigat, biar sagunung kada terima oleh Allah. Makanya di sini kena dikikis yang kada hendak karena Allah Ta'ala, yang karena Allah Ta'ala aja sudah. Amunnya hendak berasih zahir dan batin, apapun gawian, ingatakan, ini aku pun menggawi nangka ini berkat taufik daripada Allah, udah karena Allah Ta'ala aja sudah. Kada hendak minta sambat orang lain, kada hendak minta puji orang lain. Apa juga minta puji orang lain? Berubahkah hidup kita menjadi puji? Mau ikam ni bungas benar aja. Padahal bungasnya enggak ada moha, mau bungasnya lah. Kira-kira berubahlah moha kita lah. Kada berubah kalau lah. Misal
Majel ikam ni rajin banan. Kalau pang bah rajin tuh lalu bersugih misalnya. Kalau pang bah disambat orang ahli ibadah BP lalu berubah jadi Superman misalnya, jadi nampakah misalnya. Ada juga. Kalau pang berubah ada. Udah hendak berubah kah? Hendak berubah pian karena Allah Taala aja sudah, ini nomor pertama nih. Nah. Ya jangan wahai penuntut, kenapa gerang? Karena ilmu yang paling ilmu itu mulia. Ilmu itu mulia, amunnya hendak tetap mulia, sandangakan orang yang mulianya kekal, yaitu Allah. Jadi kekal juga kemuliaannya. Nah, itu aja sudah. Ilmu itu mulia, nya warisannya Sayyidina Muhammad, hendak kekal kah ilmu itu mulia kemuliaannya? Nah, sandarakan lawan kemuliaan yang kekal, yaitu hanya ampun Allah. Amun sudah disandarakan lawan yang mulianya kekal, kekal kemuliaannya dunia akhirat. Ini apa nih Habib Muhammad bin Abdullah Latos sampai wahini. Itu sampai hari kiamat kayaknya tuh orang berziarah aja tadi ini pedatuan sih ada. Habib Ibrahim bin Umar Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi negara. Kayak apa? Padahal orang Hadramaut kuburnya di negara. Gara-gara polpen aja. Kalau jalan semalam gara-gara polpen aja kan. Nya orangnya memuliakan ilmu lalu diamalkannya sekalipun jadinya ini polpen sebuting ini nah. Aku ada hendak pokoknya sebutingnya kok harus bebulik pulang ke negara. Bebulik gara-gara polpen. Bebuliknya itu kadang minta sambat orang jiwara apa enggak ada. Bebuliknya itu takutan karena Allah. Kalau pindah aku tak ambil apun hak apun hamba Allah jasidin lalu kekal kemuliaannya. Nih Habib Hasan bin Ahmad Baharun nangka itu juga guru bangilnya sama guru bangilnya itu juga. Karena beliau menyandangkan ilmu dari awal ketujuh lawan ilmu. Lalu ilmunya itu disandarakan lawan kemuliaan yang kekal. Lalu Allah Ta'ala kekalakan sekedar apa kita. Hubungan kita kuat lawan yang maha kekal kemuliaannya. Dikekalkan Allah Ta'ala juga atau kita kemuliaan kita. Ya Allah mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala ikhlas insyaAllah. Nah ini kita berdoa belum tentu lagi kita ya Allah beri ulun ikhlas. Hari ini je nah. Sebulan nanti adalah berdoa ya Allah beri ulun ikhlas adalah. Sebulanan, kalau sebulanan seminggu ini adalah ya Allah berikan amal ulun ikhlas ya Allah adalah kan berkat majelis ilmu kada tahu pang yang dibuju-bunju situ sekalinya yang dibuju-bunju maaminakan kobul nih lebih pada 40 nih lebih ke 40 nih lebih 40 nih alhamdulillah ada Habib pulang Habib aminakan Habib lah mudahan kita berdatang jadi hamba Allah Ta'ala yang ikhlas insyaallah. Namun yang sudah dapat ikhlas itu kuncinya pulang kunci hendak mendapatkan kunci la ilaha illallah kuncinya ikhlas. Nah, ini tetap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk dalam golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini kena mulia, kena orang yang menuntut ilmu itu mulia, kena hendak mendapatkan dunia itulah pujian tuh dunia. Oh ketujuh hadir majelis ilmu soalnya minta sambatan orang. Oh aku nih ahli ibadah. Atau supaya dulu apa? Supaya dagangannya payu dagangannya payu. Atau supaya nyaman hendak berusaha. Kenapa garang orang memandang nyanyi anu jer. Orangnya anu soleh nih jer ketujuh hadir majelis ilmu nih jer. Ini pantas kita gawiakan di perusahaan nih. Lalu hadir majelis ilmu. Imbah dapat gawian bang, ayo itu ketahuan gini tak. Imbah dapat gawian sekalinya ke depan hadir lagi majelis. Nah ketahuan benar. Tapi di sini kadada insyaallah di sana di jauh. Di sini kadada insyaallah maka itu tetap aja ya hadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dunia jua pulang ya harta tadi itu dunia jua pujian itu jua. Pujian itu termasuk daripada dunia. Nah itulah. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan daripada ini. Yang kedua nih kenapa gerang jar? Karena banyak sekali orang yang lalai yang telah ditemui oleh kematian belum ia sempat bertaubat. Makanya doa ada guru bangil itu memberi abah guru dan itu dicatat di manakib abah guru di kitabnya Guru Penawar. Itu sudahkah diamalkan? Paling kada sekali lah amalkan. Allahumma inni as'aluka taubata wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Ini mulai semalam ulun kada ada lagi yang mandak di statusnya. Kalau ya ulah di status jadi orang tahu nih yang bisa mencatat nih, yang bisa mencatat ayo dicatat disebarkan.
Mahadang ulun kena ulun sudah berbagi kita pahala ya Allah lah. Allahumma inni as'aluka taubat. Amunnya hendak juga kada nak mencatat tuh di kitabnya Abah Guru Menawar tuh ada. Yang manakib Abah Guru ada. Allahumma inni as'aluka taubata. Anang kayak sidinnya minta taubat. Ya ini nah, kebanyakan orang mati belum dalam keadaan taubat jar sidin. Ya Allah, mudah-mudahan kita berdataan sebelum kita meninggal diberikan taubatnya nasuha insyaallah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka taubata. Yang bebiniannya juga catat juga mau lakian aja. Allahumma inni as'aluka taubata. Minta taubat lawan Allah. Ini adalah seharian ini kita minta taubat, ya Allah, beri ulun taubat ya Allah. Ada. Nyatanya berpandir dulu. Wal maghfirah. Minta ampunan lawan Allah. Kenapa garang jadi minta ampun? Sadar diri bahwasanya kita ini banyak dosa. Amunnya kada minta ampun seharian sombong. Amunnya kada minta ampun lawan Allah seharian ini nak kada lalu minta ampun lawan Allah taala, itu tanda orang itu kada hendak dijadikan Allah taala sebagai orang yang parak lawan Allah. Nya ada juga bobohan ahli maksiat tapi inya setiap malamnya kena istighfar, itu paraknya lawan Allah. Kenapa gerang jadi montung tuh diberikan Allah taala taufik? Astagfirullah. Itu tanda Allah taala hendak berparak lawan inya. Buktinya inya mengingat Allah, fadhkuruni adzkurkum. Yang ngalihnya ini kena jadi nomor yang ketiga nih, istahwadha alaihimus syaitan. Apa dalam Al-Qur'an? Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Maka bubuhannya lupa lawan zikir kepada Allah. Jar Allah dalam Al-Qur'an. Mun sudah syaitan kena mengelabuinya, iya tuh kena inya ujung-ujungnya kada ingat lawan Allah. Tapi amun orang ahli majelis kebiasaannya amun tagawi jua maksiat we kebun ahli majelis itu muntungnya diberikan Allah taala nyaman hendak beristighfar berkat majelis. Nyaman. Ada je kena mun hendak berbuat maksiat jua tau. Kena ada timbul hendak sembahyang 2 rakaat. Terbuat jua maksiat hendak kena hatinya hendak bersedekah. Terbuat jua maksiat tagawi jua maksiat muntungnya dimudahkan Allah untuk membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 rahmat itu menghapuskan dosa yang sedikit. Dosa kita misalnya dosa macam-macamnya dosa kita inilah ya Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan jangan sama sekali ini nah bertaufik, ulang minta taufik lawan Allah, wal hidayah. Ya ini hidayah nah, hidayatul hidayah. Minta hidayah wal istiqamah, minta istiqamah. Jangan istiqamah maksiat lain lah. Istiqamah di sini istiqamah dalam kebaikan. Nah, itulah. Wa husnal khatimah. Man itu mendapat nih itu kabul doa itu, maaf yang jadi wali Allah nih tuh. Nah, apa taubat dapat, maghfirah dapat, taufik dapat, hidayah dapat. Batu pulang istiqamah. Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Tandanya dapat hidayah, inya istiqamah kena. Itu Allah taala hendak memberikan inya karamah. Napa karamahnya? Pian kau dosa mencari karamah bisa tarabang kadusa ya biblah. Kadusa mencari karamah tuh nah kalau pina sekali japai ampih urang. Kalau pang karamah tuh kena kawa tarabang. Kalau pang karamah tuh kena kawa misalnya apa? Berdoa ya Allah hujan. Karamah misalnya nang kayak itu tah. Atau kau berjalan di banyu kadusa. Sambungannya doa tuh nah. Istiqamah wa husnal. Itu karamat yang ditunggu-tunggu tuh. Husnul khatimah itu nah karamat yang ditunggu-tunggu. Amun qabul istiqomah, pemulaan qabul taubat. Mbah tu maghfirahnya dapat, mbah tu pulang taufiknya dapat, mbah tu pulang hidayahnya dapat, mbahnya tu pulang istiqomahnya dapat. Lalu Allah taala beri karamat inya di dunia, husnul khatimah inya dapat. Ya Allah, mudah-mudahan kita berdataan mati dalam badan husnul khatimah berdataan insyaallah. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan. Kadang kau diselamatkan, kadang kau diselamatkan lagi sudah. Amunnya sudah syaitan, sekalipun inya bujur, pendapat inya bujur. Oh, sekalinya tipu daya syaitan. Parasainya ya sudah beribadah ya sudah sampai hilang sini nah. Perasaannya beribadah aja. Itu yang membunuh Sayyidina Ali itu beribadah sejad, orangnya ahli Quran, orangnya ahli ibadah sampai hirang sini nah. Sekalinya membunuh Sayyidina Ali kena fitnah. Kan? Mudah-mudahan kita lah dijauhkan daripada fitnah ini, fitnah macam-macam ya.
Inya kenapa garang? Inya kada masalah itunya, inya kada masalah ibadah dohirnya itu kada. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Kada mandang gambar kita sembahyang, gambar kita bujuran. Bujur juga, Bang. Sembahyang jangan ditinggalkan, puasa jangan ditinggalkan, yang dohir-dohirnya jangan ditinggalkan. Tapi menuntut ilmu juga yang masalah hati kita ini supaya berasi, supaya diterima oleh Allah. Itulah. Atau diperbaiki lagi, kadang kala lagi sudah diselamatkan dan diperbaiki, kadang kala lagi sudah kena pegadang, inya merasa bujur, inya merasa hebat, inya merasa alim, lalu ngalih orang hendak membaikinya. Itu yang sudah istahwadha alaihim syaitan tak? Syaitan sudah menguasainya, inya merasa alim, lalu ngalih benar sudah kita hendak membaikinya. Inya merasa bujur, padahal salah. Inya merasa pintar, lalu ngalih kisahnya. Nah, itulah hati-hati benar, itulah. Maka apabila engkau berkata, apakah itu bidayatul hidayah? Apa gerang permulaan jalan menuju hidayah? Lalu kita nih apa gerang bidayatul hidayah jangan ngaran kitab, lalu apa gerang nih? Ada di benak kita betakun apa gerang bidayahnya nih, bidayahnya hidayahnya apa gerang? Untuk dapat aku mencobanya bagi diriku. Aku nak mencoba pang nih. Pemulaan hidayah ini nak aku coba apa gerang nih? Ada pertanyaan di dalam benak kita nih. Maka ketahuilah bahwa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Takwa yang zahir. Takwa yang zahir itu apa? Iya, sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Ini kena bupandi ngalihai pang lah kayak apa pang? Ini kena pandir harat masalah ilmu agama, sembahyang subuh aja melandau. Sembahyang subuh aja ada bahasanya kayak itu nah. Sembahyang duhur aja ada. Ini orang hendak mendapatkan bidayah, pemulaan aja dulu nah apa? Pemulaannya itu adalah takwa zahir. Sembahyang 5 waktu digawi, puasa digawi, zakat digawi, haji umrah gawi juga. Itu yang secara zahir. La ilaha illallah. Inilah yang secara zahir ini digawi, bersedekah tu zahir. Tapi kena letilah jangan sampai titik di sini aja. Kalau pang sudah, oh aku nih ya, makanya jualan tadi kebiasaannya amunnya kita nang kada alim ini, amunnya kita kada ahli ma'rifat ini, kebiasaannya hanya sembahyang 5 waktu tegawi, sedekah jalan jua, bah tu pulang napa puasa jalan jua, baik akhlak iya jua, sudah. Tapi ingatakan pulang Allah Ta'ala kada memandang secara zahir. Belajar pulang batin kita tuh jangan sampai kita merasa hebat, jangan sampai merasa kita ahli ibadah. Secuil daripada kita merasa kita ini ahli ibadah, kita ini orang baik, maka di mata Allah kita itu kada baik. Pahamlah? Paham enggak lah? Secuil ada di dalam hati kita merasa kita itu orang baik, merasa gawian kita itu baik, maka di hadapan Allah kita itu kada baik. Makanya di dalam hadis napa Beb? Di dalam hadis napa? La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibir. Ibarat Sayyidina Muhammad tu mithqala dzarrah, mithqal tu halus benar. Ada sifat takabur, kada masuk surga aja Sayyidina Muhammad. Riwayat Imam Ahmad. Sedikit aja, makanya juga secuil kita tuh merasa baik pada orang lain, secuil kita merasa pintar, secuil kita merasa hebat, secuil kita merasa ahli ibadah, di mata Allah kita tuh kada bagus, jadi Allah Ta'ala kada masuk surga jadi Sayyidina Muhammad. Mithqala dzarrah min kibir, ada sombong sedikit aja, ada sombongan. Di mana dikikis ya di majlis-majlis ilmu kada kawapang sebulan sekali. Kada kawapang setengah bulan sekali aja, tapi yang sebulan sekali, setengah bulan sekali istiqomah sampai mati. Mudah-mudahan diberikan istiqomah kita pada ta'ala. Kada napa-napa pang. Kita hadir majelis ilmu ni gasan apa gerang? Gasan mehimungakan hati baginda Muhammad dan hendak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nihayahnya ibadah. Nah nih kesudahannya. Ini sudah kita yang dohir-dohirnya sudah kita amalkan. Lalu kita menuntut ilmu, hanya dapat nihayahnya, nihayahnya apa? Kesudahan jalan hidayah itu adalah takwa yang batin. Ini takwa yang dohir contohnya. Ini kita bermajlisan kalau lah. Ini dohir kalau lah. Ini dohir nih.
kita hadir majelis ilmu nih, natijahnya kena akhir daripada majelis ilmu nih lah, kita kena keluar daripada majelis ilmu nih kayak apa kita kena? Kayak apa? Amunnya kita merasa lebih hebat daripada orang yang di jalan-jalan, itu berarti kita kada dapat hidayah lagi pemulaannya. Oh, amunnya kita sudah hadir majelis nang kayak ini, keluar kena melihat orang lain, ya Allah mudahan ini dapat hidayah, mudahan ini masuk surga ya Allah. Hati kita kada merasa hebat daripada orang itu. Ini keluar pada majelis kena lah masing-masing kena hati kita, jaga hati kita masing-masing nah. Ini nihayah daripada ibadah yaitu takwa batin. Takwa yang batin ini lebih ngalih pian. Ngalih benar. Dia ngalihnya. Masalahnya amunnya hendak mengetahui takwa zahir itu kabul di sisi Allah. Ini dalam hatinya takwa batinnya diterima oleh Allah. Contohnya nang kayak ini nah. Kebiasaannya muntung ini zahir kalau lah. Muntung ini biasanya menyambati orang. Muntung ini ketujuh menyambati orang, menggibah orang, memfitnah orang. Itu tanda nih yang di dalam lagi belum bersih. Itu tandanya tak. Pian nih kenalah misalnya lah Allah Ta'ala nih hendak ada mengabulkan tanda kita ada ikhlas lagi di majelis nih. Itu kena imbah keluar dari majelis sombong sudah. Undah hanya menghadiri majelis ilmu tadi jar. Kada tahu kan nyawa jar undah hanya menghadiri majelis ilmu tadi. Itu tak. Itu kena ada tanda-tandanya. Kebiasaannya orang itu menggawi maksiat yang tokoler beribadah, berarti dia bakas di dalam hati kita tuh lupa lawan Allah. Hati kita tuh sudah nih banyak banget dunia dalam hati kita. Nah, pahau dunia aja mulai bangun guring subuh sampai hendak guring pulang malam, dunia aja dipikirkan, berarti dia kalau beribadah. Menunjukkan dalam hati kita ini masih belum takwa batin. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat takwa zahir, takwa batin insyaallah. Dan namanya kada berdoa nang kayak ini, yang paling kita berdoa dulu kita lawan Allah. Ud'uni astajib lah. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Ya Allah, mudah-mudahan kita berataan zuriat kita berataan menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa secara zahir dan bertakwa secara batin. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah, melaksanakan ketaatan. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah, meninggalkan kemaksiatan. Tapi ingat akan tambahi zahir dan batin. Nya orang kita merasa topian sudah, wah aku ini apa jar? Padahal menggawi taat aja nih. Sembahyang unda gawi jua aja. Mbah tu pulang napa? Bersedekah iya jua. Berakhlak bagus iya jua. Berpuasa sunat iya jua. Berselawat iya jua. Istighfar iya jua. Itu zahir. Bukan itu yang dipandang oleh Allah. Ketika kita berselawat kayak apa hati kita lawan Allah. Kita bersedekah kayak apa hati kita lawan Allah. Itu tambahilah. Ini amunnya orang kebiasaannya, amun definisi secara umum nang kayak ini aja. Kalau pindah karena inya merasa ketika inya sudah menggawi taat yang secara zahir, lalu inya merasa bahwasanya inya tuh sudah sampai kepada Allah. Ingat akan yang batinnya lagi. Yang batin ini yang lebih bahaya. Yang batin ini lebih bahaya. Yang batin ini, makanya tambahilah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, zahir dan batin. Nah, itu tambahi, definisinya tambahi. Makanya banyak daripada ulama-ulama ahlillah, daripada bukan ahli tasawuf, Jarsidin ini kurang maknanya. Makanya biasanya di khutbah-khutbah tuh kayak itu lah. Takwa meninggalkan segala melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu jadi sebagian ulama kurang bipai. Amun hendak sempurna tambahi zahir dan batin. Nah, itulah supaya sempurna. Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua bagian ini dengan ringkas. Mudah-mudahan kita berataan, zuriat kita berataan mendapatkan takwa zahir dan takwa batin. Ya, takwa zahir dan takwa batin itu akan melahirkan di dalam hati kita itu tawadu. Itu Kiai Haji Hasim Asy'ari itu mah gambar sidin aja jin betunduk aja. Tawadunya luar biasa. Hendak qabul, makanya setiap amal itu sabar lawan syukurnya jin. Amunnya hendak tahu qabul, sabar kita, syukur kita, tawadu.
Amunnya hendak pulang kita itu tahu nih takwa zahir, takwa batin kita itu diterima oleh Allah, nya pasti melahirkan sifat tawadhu, ya kada merasa hebat, kada merasa bisi ilmu, kada merasa itu tak. Kada merasanya tuh ahli ibadah, kada. Orang semakin banyak, makanya jadi guru-guru kita semakin banyak kita beribadah, ingatkah Jalulun? Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita menganggap bahwasanya diri kita itu banyak benar dosa. Lalu Allah hendak mengampuni kita, lalu Allah Ta'ala beri kita taufik supaya beribadah banyak. Ini misalnya ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hari ini nyaman benar beristighfar 1000 kali. Dalam hati kita dulu, ingatkan dalam hati kita, banyaknya lah aku hari ini beristighfar. Oh mungkin terlalu banyak juga dosa aku. Nah kayak itu orang dalam hati kita. Jadi kada sombong. Oh hari ini pina sembahyang full 5. Oh hari ini bersedekah banyak benar. Oh hari ini berpuasa sunat. Oh hari ini bersedekah. Oh hari ini berselawat. Oh hari ini hadir majelis ilmu. Oh hari ini beelang udah ulama. Hari ini pokoknya full banyak benar ibadat. Oh tapi hati kita, oh mungkin Allah Ta'ala hendak mengampuni dosaku yang banyak benar dalam jiwaku ini. Nah kayak itu tuh. Jadi halus terus kada merasa bisin apa nah. Kada bisin apa-apa. Dan emang kita kada bisin apa-apa. Lahir toh. Pian lahir bisin apa ada? Lahir ke dunia bisin apa? Kada bisi apa-apa. Bapak kena nih pas meninggal dunia bang membawa apa? Kada membawa apa-apa. Ruh kita yang paling mulia aja kada ada lagi sudah. Jasad kita bang kada kawa apa-apa. Ya emang kada kawa, makanya di dalam kitab Kanzul Ma'rifah kah? Apun Datuk Kelampayan tah. Matilah kalian sebelum mati. Artinya mati akan diri kita ini, mati akan kesombongan, mati akan minta selamat orang lain, mati akan merasa pintar, mati akan. Namun yang sudah mati sebelum kita mati, maka akan dihidupkan oleh Allah yang Maha Baqi, yang kekal. Siapa yang mematiakan dirinya sebelum inya mati, maka Allah Ta'ala akan hidupkan inya dengan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kekal, ilmunya mengalir kekal. Kenapa? Karena ia berhubungan dengan yang maha kekal. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita mahawuli Datuk Sidin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, juga Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi, juga Habib Hasan bin Ahmad Baharud, dan juga guru bangil. Mudah-mudahan kampung wabil khusus di pasar Minggu ini Allah Ta'ala berikan hidayah yang sempurna insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan di dalam hati setiap orang kampung kita, wabil khusus kampung sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan di hati mereka cinta lawan ilmu baginda Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keselamatan dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Nanti berdatang dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad dan para aulia Allah. Kita minta tahlil, batu doa, langsung kita mintakan kepada Habib Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil.